Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari KS Fisika Intan Pariwara kelas 12. Nah, sebelumnya saya sudah bahas untuk pembahasan bab 1 bagian uji kompetensi 1 dan 2. Nah, kali ini saya akan lanjut lagi untuk pembahasan uji kompetensi 2 bab 1-nya yang nomor 6 sampai dengan 10. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan diklik dulu tombolnya dan jangan lupa like dan share. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang nomor 6. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Berdasarkan gambar rangkaian tersebut, kuat arus terkecil sebesar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menghitung terlebih dahulu masing-masing hambatan yang terdapat di dalam rangkaian. Nah, kalau kita lihat di sini R1, R2 dan R3, ketiganya itu dirangkai seri, sehingga nanti kita bisa hitung rangkaian serinya ya, atau rangkaian totalnya dengan menggunakan persamaan RS1 sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Artinya ketiga hambatan ini tinggal kamu jumlahin aja. 20 tambah 20 tambah 20 dapatnya adalah 60 ohm. Kemudian untuk yang R4 dan R5 ini juga dirangkai seri. Nah, rangkaian ini kita sebut sebagai RS2. Tinggal kita jumlahin aja 15 ohm tambah 15 ohm, dapatnya adalah 30 ohm. Nah, setelah kedua rangkaian ini ya dirangkai seri, yang ini kan dirangkai seri nih, kita sebut tadi RS1, yang ini dirangkai seri juga disebut sebagai RS2, sehingga nanti gambarnya berubah menjadi seperti ini dia. Yang ini RS1 dan yang di bawah adalah RS2. Nah, kalau kita lihat untuk gambar yang ini itu adalah rangkaian dari paralel ya, rangkaian paralel. Sehingga nanti hambatan totalnya atau R totalnya adalah rangkaian total dari RS1 dan RS2. Sekarang kita akan hitung aja untuk hambatan totalnya, yaitu 1 per R total sama dengan 1 dibagi dengan RP, yaitu 1 per RS1 ditambah dengan 1 per RS2. Masukin RS1 nya 60 ohm, kemudian RS2 nya 30 ohm. Nah, di sini langsung aja penyebutnya kita gunakan 60 ohm. 60 bagi 60 itu 1 ya, dikali 1 berarti 1. 60 bagi 32 kali 1 berarti 2. Dapatnya adalah 3 per 60 ohm. Nah, karena ini dia 1 per R total, sehingga nanti R total per satunya atau R totalnya adalah 60 ohm dibagi dengan 3. Hasilnya dapatnya adalah 20 ohm. Nah, setelah kita dapat ini R totalnya berapa, kita tinggal hitung aja masing-masing arusnya. Nah, tapi terlebih dahulu kita akan menentukan berapa tegangan yang terdapat di VS1 dan VS2. Kalau kita kembali ya ke gambar sebelumnya, gambar yang ini tadi, yang RS1, RS2. Nah, ini kan kita lihat gambarnya adalah rangkaian paralel. Kalau dia berupa rangkaian paralel, artinya hambatan yang terdapat di sini itu sama dengan yang di sini, dan juga sama dengan V sumbernya. Nah, sehingga nanti nilai dari V-nya itu akan sama dengan VS1 dan sama dengan VS2, yaitu sebesar 6 volt. Oke, kita langsung aja masukin nilai dari VS1 dan RS1-nya untuk menghitung nilai dari IS1. Masukin VS1-nya 6 volt, kemudian RS1-nya adalah 60 ohm. 6 dibagi 60 adalah 0,1 ampere. Karena R1 ya, yang gambar di sini kelihatan nggak adik-adik? Oke. Nah, karena R1, R2, dan R3 ini mereka dirangkai seri, sehingga nanti arus yang masuk ke R1 itu sama dengan arus yang masuk pada R2 dan R3. Makanya kita buat kayak gini nih, I1 sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yaitu sebesar 0,1 ampere. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita akan menghitung berapa nilai dari IS2 atau arus yang mengalir di sini. Persamaannya sama kayak tadi, kita pakai VS2 dibagi dengan RS2, masukin VS2 nya 6 volt, kemudian
RS2 nya adalah 0,2 ampere ya. 30 ohm maksudnya. RS2 nya 30 ohm, kemudian tinggal dibagi aja, 6 dibagi 30 adalah 0,2 ampere. Nah, kasusnya sama kayak yang sebelumnya ya, kita lihat di sini R4 dan R5 itu seri, sehingga arusnya sama sebesar IS2 yaitu 0,2 ampere. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja pernyataan yang pertama, 0,1 ampere melewati R2. Kalau R2 itu berarti arus yang melewatinya adalah I2. Nah, kita lihat di sini, I2 itu arusnya adalah 0,1 ampere. Berarti jawabannya tepat, sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut pembahasan soal nomor 7. Susunan rangkaian listrik ditunjukkan sebagai gambar berikut. Jika sakelar S2 terbuka, arus total rangkaian dan arus pada R3 berturut-turut adalah. Nah, kalau rangkaian S2 yang di sebelah sini itu terbuka, maka tidak akan ada arus yang mengalir melalui R2. Nah, sehingga nanti untuk hambatan total yang kita hitung, cukup hambatan total yang di R3 dan R1 aja. Kayaknya saya terlalu naruh gambarnya ke samping ya. Jadi ketutupan sama ininya. Oke. Nggak kelihatan ya. Atau gimana nih ya, digedein lagi kali ya. Oke. Semoga ntar kelihatan deh. Oke. Nah, di sini kan nggak ada arus yang mengalir kan, sehingga nanti R totalnya itu adalah hambatan total dari R3 dan R1. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya adalah berupa gambar rangkaian paralel, sehingga nanti R totalnya pun juga R total dari rangkaian paralel. Oke, langsung aja ya kita bahas, tapi kita kecilin dulu. Oke. Nah, di sini kita ngitung R totalnya ya. Kok nggak mau? Gimana nih? Oke. Kita hitung dulu R totalnya pakai 1/RP. Nah, 1/RP nya adalah 1/R1 tambah 1/R3. R1-nya itu adalah 6 ohm dan R3-nya 9 ohm. Sehingga kita di sini menggunakan penyebutnya 18. Dapatnya dari cari KPK deh kalau nggak salah namanya ya. KPK dari angka 6 dan 9 yaitu 18. Kemudian kamu bagi aja 18 bagi 6 3 kali 1 berarti 3. Kemudian 18 bagi 9 2 kali 1 2. Kemudian tinggal kamu jumlahin aja karena penyebutnya udah sama ya. 3 tambah 2 berarti 5/18 ohm. Artinya R totalnya adalah 18 bagi 5 yaitu 3,6 ohm. Nah, sekarang kita bakalan hitung berapa arus totalnya. Kembali lagi dengan menggunakan persamaan dari hukum 2 ohm yaitu I sama dengan V dibagi R. Nah, karena kita akan menghitung berapa I total, sehingga V yang digunakan adalah V totalnya atau V dari sumber tegangan, yaitu sebesar berapa nih? Oh, nggak kelihatan. Kita hapus dulu kali ya. Oh, oke. Nah, di sini kelihatan ya. V totalnya itu yang 18 volt adik-adik, yang ini. Nah, ini namanya V total atau V sumber tegangannya. Oh ya, adik-adik sorry ya kalau seandainya suaranya ada musik dangdutan atau apa, karena ada tetangga saya yang lagi ada acara nikahan. Oke, kita lanjut ya. Masukkan 18 volt dan R totalnya 3,6 ohm. Dapatnya berarti 5 ampere. Kita lanjut ke I3 nya. Aduh. Mana nih? Oke. Kita lanjut ke I3 nya, berarti V3 dibagi dengan R3 yaitu 18 dibagi 9, dapatnya adalah 2 ampere. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja ke jawabannya ya. 3,6 ohm dan 5 ampere ya, bukan. 5 ampere dan 2 ampere. 5 ampere dan 2 ampere itu adalah yang D ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, ini yang ini ya adik-adik. Jawabannya adalah yang D. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 8.
Perhatikan rangkaian tertutup berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar yang mana? Nah, di sini kita akan menghitung dulu ya masing-masing nilai arus yang mengalir pada rangkaian, baik pada R1, R2, R3 maupun R4. Nah, kalau kita menyelesaikan soal seperti ini, soal yang memiliki dua buah loop, berarti harus kita tentukan terlebih dahulu arahnya itu kemana. Loop itu maksudnya apa ya? Kayak gini, yang sebelah sini, oke, ini namanya satu loop, yang ini satu loop, berarti totalnya adalah dua buah loop. Nah, sekarang kita sepakati aja untuk masing-masing arahnya, yaitu ke sini dia. Ya, kedua-duanya itu arah loopnya ke sini. Oke. Nah, ini juga sama. Nanti setelah kita menentukan arah loop, kita bakalan masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang kita akan coba cari persamaan untuk yang loop 1. Oke, di sini kita menggunakan persamaan dari hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini langsung aja kita masukin ya nilai dari E3 dan E1-nya. Nah, di sini kan kelihatan kalau E3 itu positif, sementara E1-nya negatif. Nah, cara menentukannya kayak gini adik-adik. Ini saya zoom dulu kali ya. Saya hapus dulu deh. Oh, nggak mau. Oke. Oh, oke. Oh, nggak mau ya. Udah maksimum deh kayaknya. Oke. Di sini kan tadi arah arusnya adalah ke sini kan. Artinya nanti arusnya itu dari sini, dia ngalirnya dari sebelah sini, kemudian ke sini ya, dan dia akan ke sini. Nah, ketika arusnya itu mengalir dan yang dijumpai pada sumber tegangan itu adalah garis yang panjang, maka nanti sumber tegangannya itu akan bertanda positif. Nah, makanya E3-nya positif, kemudian kan dia bakalan turun kemudian ke kiri. Nah, pas di E1 ternyata yang lebih dahulu dijumpai adalah garis yang lebih pendek atau kutub negatif. Makanya E1-nya dia bertanda negatif kayak gitu. Sekarang kita hapus ya. Oke, kita kecilin dulu. Nah, sekarang langsung aja ya dimasukin E3 dikurang E1 ditambah I1 R1 tambah I3 R3. Nah, untuk yang I1 R1 dan I3 R3 caranya itu kayak gini. Kamu lihat aja loop sebelah satu tuh loop 1 itu kan yang ini ya. Nah, di garis yang saya kotakin atau loop yang saya kotakin itu terlihat adanya R3 dan R1. Nah, makanya dia kita pakainya itu adalah I1 R1 dan I3 R3. Nah, itu dari sana ya datangnya adik-adik. Nah, sekarang langsung aja yang ini kita pindahin ke ruas sebelah kanan, jadinya berarti S1 dikurang E3. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukin aja ya. Langsung aja kita masukin I1 R1 tambah I1 tambah I2 ya dikali R3 sama dengan S1 kurang I2. Nah, kemudian kita kumpulin yang sejenis maksudnya ya, yang I1 kemudian yang I2 karena yang ini dia sendirian sehingga dia dibiarin sendirian aja. Nah, sementara ini kan sama-sama I1 nih, kita kumpulin jadinya I1 dikali R1 tambah R3. Nah, kemudian tinggal kamu masukin aja angkanya. I1 nya yang kita cari ya, I2 nya juga yang kita cari, berarti biarin aja I1 dan I2 nya dalam huruf kayak gitu. Sementara S1 R3 dan E1 serta E3 nya kita masukin nilainya berdasarkan data yang diketahui di soalnya, yaitu R1 nya 4 ya, kemudian R3 nya 1, S1 nya 8 dan E3 nya 5. Nah, kemudian tinggal kita kurangin aja nih dari kita jumlahin. 4 tambah 1 kan 5, berarti 5 I1. Kemudian 1 kali I2 berarti I2, 8 dikurang 5 adalah 3. Sehingga diperoleh persamaan 5 I1 tambah I2 sama dengan 3. Setelah kita dapat untuk persamaan yang pertama, kita bakalan cari persamaan yang kedua dengan menggunakan cara yang persis sama pada loop 2. Nah, tadi kan kita gunakan persamaan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0.
Dan kita pun juga sudah menentukan arah loopnya yaitu ke arah sebelah sini kan tadi. Nah cuman untuk arah arus yang sebenarnya pada rangkaian itu adalah arah sebalik atau ya arah kebalikan yang udah kita tentuin untuk arah loop tadi. Nah untuk arah arusnya itu sebenarnya adalah ke arah sebelah sini. Nah karena berlawanan dengan arah arus yang sebenarnya sehingga untuk tanda arusnya ya atau I di sini kita berikan tanda negatif kayak gitu. Selebihnya sama kayak yang cara yang ini nih yang di loop 1. Jadi saya nggak jelasin ulang ya adik-adik supaya nggak terlalu panjang videonya. Jadi langsung aja di sini kita masukin ya, atau kita pindahin ruas ya yang ini, yang E2 kurang E3 ke sebelah kanan ya. Nah kalau kita lihat di sini kan dia tandanya positif nih, positif semua kan. Nah itu kenapa positif semua? Karena awalnya kan dia negatif, harusnya negatif nih, negatif I3 R3, ini negatif I2 R2, yang ini harusnya negatif ya, negatif E2 kurang E3 gitu ya dalam sebelah sini kan harusnya kayak gini ya. Nah ini kenapa negatifnya bisa hilang tandanya yang ini maupun yang ini, itu karena kita kalikan dengan negatif 1, dikalikan dengan min 1, makanya semua tandanya itu dia menjadi positif, menjadi I3 R3 tambah I2 R2 sama dengan positif E2 kurang E3. Nah datanya dari sana. Kemudian caranya yang sama ya, I3 nya kita ganti dengan I1 tambah I2 ya dikali R3, kemudian I2 R2 nya turunin aja ke bawah, lalu tinggal dikali ke dalam aja yang ini ya, R3 kali I1 jadinya I1 kali R3, kemudian I2 kita kalikan dengan R3, nah jadinya yang ini. Kemudian yang ini karena sama-sama I2 berarti I2 nya bisa taruh di luar kurung ya, di dalamnya itu adalah R3 tambah R2. Kemudian tinggal kita masukin aja nilai R3 nya 1 ohm, R3 nya 3 ohm, dan R2 nya adalah 1 ohm. Kemudian masukin nilai E2 nya 12, E3 nya 5, kemudian tinggal dijumlahin aja, 3 tambah 1 berarti 4 ya, kemudian dikali I2 berarti 4 I2, yang ini 1 dikali I1 berarti I1, yang ini 12 kurang 5 berarti 7. Nah dapatlah persamaan yang kedua yaitu I1 tambah 4 I2 sama dengan 7. Kemudian kedua persamaan ini tinggal kita eliminasi. Tapi sebelum dieliminasi kita samain dulu untuk yang ini 4-nya. Ya, yang 4 ini kan 4 I2. Yang atasnya kan I2 aja nih. Berarti yang di sebelah atas kita kali 4, yang di bawah kita kali 1 aja. Nah, ini kita kali 4, 5 kali 4 berarti 20 I1. Kemudian 4 kali I2 berarti 4 I2. 3 kali 4 adalah 12. Nah, karena di sini sama-sama 4 I2 berarti kita tinggal eliminasi ya dengan cara dikurang. 21 dikurang I1 berarti 19 I1, kemudian 12 dikurang 7 berarti 5. Artinya I1 nya adalah 5 dibagi 19 yaitu 0,26 ampere. Nah sekarang kita tinggal hitung nilai dari I2 dan I3 nya. Di sini saya menggunakan persamaan yang I2 tambah 4 I2 sama dengan 7 untuk menghitung nilai dari I2. Nah, di sini I1-nya kan kita sudah dapat tadi 0,26, tinggal kamu masukin aja. Kemudian tambah 4 I2 sama dengan 7. Lalu yang 7 ini ya dikurangin dengan 0,26. Dapatnya adalah 6,74. Artinya I2-nya itu adalah 6,74, yang ini dibagi dengan 4 dapatnya adalah 1,685 ampere. Kemudian untuk menghitung I3-nya di sini kita pakai persamaan I1 tambah I2. I1-nya 0,26, I2-nya 1,685. Dijumlahin aja dapatnya adalah 1,945. Oke, kita lanjut. Nomor berapa nih? Nomor 9. Sebuah hambatan dirangkai seperti gambar berikut. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian sebesar berapa? Nah, di sini arah loop yang saya tentukan yaitu berlawanan dengan arah jarum jam ya, atau ke arah sana ya. Sementara ya arusnya ke arah sana, sehingga langsung aja deh. Gimana ya? Oke.
Kita zoom dulu. Oke. Nah, ini kita hapus dulu deh. Nah, arusnya adalah ke sana. Arah loop ya, arah loopnya ke sana. Berarti nanti dia dari sini ngalirnya ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, kayak gitu kan arah loopnya. Nah, karena untuk E2 dan E1 ya, kutub yang pertama kali dijumpai oleh arah loopnya itu adalah kutub yang positif, sehingga nanti E2 dan E1-nya bertanda positif. Nah, ini alasannya. Kemudian di sini kita lihat I-nya bertanda negatif. Kenapa? Karena arah arus itu berlawanan dengan arah arus yang sebenarnya. Nah, arah arus yang sebenarnya itu dia ke sana. Tapi kalau arah loop tadi kan dia ke ini ya, arah sebaliknya kan, arahnya ke sini kan berarti tadi. Nah, ke arah sini kan, karena dia berlawanan nih arah arus dengan arah loop yang udah saya tentuin tadi, maka I nya kita kasih tanda negatif kayak gitu. Ini persis sih kayak soal nomor 8, cuman bedanya dia satu loop aja. Oke ya, sekarang Oke, sekarang kita tinggal kali aja I-nya dengan semua hambatan. Nah, hambatan yang ada di sini berarti R2, kemudian ada R1, kemudian ada R1 yang kecil. Nah, yang kecil di sebelah sini, gimana sih? Yang di sebelah sini adik-adik itu adalah hambatan dalam, sama yang kayak ini, R2 yang kecil ini. Itu namanya adalah hambatan dalam. Jadi tinggal dikali aja sih. Kemudian dengan cara yang sama ya, ini dipindahin ke ruas sebelah kanan. Harusnya kan di sini ada tanda negatif ya, di sini ada tanda negatif, harusnya yang ini juga nih. Nah, kemudian karena yang di sebelah sini dan yang ini kita kaliin dengan -1, makanya dia jadinya positif, jadinya tanda negatifnya hilang kayak gitu. Kemudian kamu tinggal masukin aja nilai R1 nya 2 ohm, R2 nya 4 ohm, R1 dan R2 yang kecil itu masing-masingnya 1 ohm. Kemudian E1 dan E2 nya adalah 18 sama 6. Tinggal dijumlahin kan, ini dapatnya 24 ya. Yang ini itu 8. Artinya harusnya adalah 24 bagi 8 yaitu 3 ampere. Kita masuk ke soal yang terakhir. Perhatikan rangkaian di samping. Berdasarkan gambar tersebut diketahui masing-masing nilai hambatannya ya. Ada R1 2 ohm, R2 dan R4 nya 4 ohm, R5 dan R7 10 ohm. Kemudian ada R3, R6, R8 nya 5 ohm. Yang ditanyakan adalah hambatan total rangkaian tersebut. Oke, di sini langsung aja kita hitung hambatan totalnya. Untuk step yang pertama adalah kamu harus selesaikan R2 dan R1 yang ini. R3 ya. R3 dan R1. Di sini kita lihat dia berupa rangkaian seri. Nah, sehingga kita satukan dan disebut sebagai RS1. Nah, untuk menghitung RS1 ini adalah penjumlahan dari R7 ya dan R3, yaitu 5 tambah 10 adalah 15 ohm. Kemudian kita akan menghitung nilai dari berapa nih? Hambatan RS1 dan R4. Nah, kenapa kita hitung itu ya? Karena di sini kita lihat gambarnya nih. RS1 dan R4 ini dia adalah rangkaian paralel. Kenapa? Karena ada titik cabangnya di sini nih. Kelihatan nggak? Nah, kalau dia ada titik cabangnya berarti dia berupa rangkaian paralel. Nah, berarti kita tinggal hitung aja ya. 1 per RP1 nya adalah 1 per R4 tambah 1 per RS1. Masukin R4 nya 4, RS1 nya 15. Kemudian pakai penyebutnya itu 60. Kemudian tinggal bagi aja, 60 bagi 4 15 ya, kali 1 juga 15, 60 bagi 15 4, kali 1 juga 4. Tinggal dijumlahin aja, dapatnya adalah 19 per 60 ohm. Artinya RP1 nya adalah 60 ohm dibagi dengan 19, yaitu 3,15 ohm. Nah, kemudian di sini kamu lihat nih, rangkaiannya kan setelah dia menjadi RP1 menjadi seperti ini. R1 dan RP1 nya menjadi rangkaian seri. Nah, karena dia seri tinggal dijumlahin aja nih. 2 ohm punya R1 ya, RP1 nya 3,15, diseriin dapatnya adalah 5,15 ohm. Nah, step yang selanjutnya adalah kamu lihat rangkaian yang ini nih. R2, R6 dan R8.
dia di sini berupa rangkaian seri. Nah, karena rangkaian seri tinggal kamu jumlahin aja. 4, 5, 5 dijumlah, dapatnya adalah 14 ohm. Setelah kita menghitung nilai dari rangkaian total dari RS2, RS6, dan RS8 dan nilai dari rangkaian total R1 dan RP1, maka rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Ya, ada RS2, R5, dan RS3. Nah, artinya untuk hambatan terakhirnya atau hambatan totalnya adalah total dari hambatan ini yang berupa rangkaian paralel. Nah, artinya tinggal kita masukin aja ke persamaan, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per RS2 ditambah 1 per R5 ditambah 1 per RS3. Masukin aja 1 per RS2 nya berarti kan yang ini tadi ya 5,15 ohm. Kemudian R5 nya yang di awal tadi, soal yang di awal yaitu 10 ohm. Kemudian ada RS3 yaitu 14 ohm. Nah, di sini saya menggunakan penyebut sebesar 721 ya. Kemudian 721-nya dibagi 5,15 dapatnya adalah 140. Kemudian 721 bagi 10 72,1. Kemudian 721-nya dibagi 14 yaitu 51,5. Nah, ini tinggal dijumlahin aja, dapatnya adalah 263,6 ya. Kemudian dibagi dengan 721. Nah, artinya R totalnya di sini ketinggalan ya Adik-adik. R totalnya itu adalah 721 dibagi dengan 263,6 yaitu sebesar 2,73 ohm. Sehingga jawabannya tepat itu adalah yang B. Oke, sekian dulu pembahasan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.